Islam menghargai orang seksi. Bahkan aku tuh bilang pada semua ibu-ibu tuh, jangan sampai kalian tuh ketika sudah jadi seorang muslimah pakai kerudung, Anda nggak ngerti bagaimana membuat suami Anda tuh, mohon maaf, gitu kan ya, menyukai Anda lebih daripada yang lainnya. Benar juga sih. Kan ya. Artinya Islam nggak melarang seksi, cuma Islam mengatur seksinya buat siapa. Itu ini keren ya tuh Islam tuh. Seksinya jangan dikasih orang lain jadi diskon. Nah benar, itu benar. Benar, yang namanya eksklusif itu dilihat sama pasangan lo doang. Ini keren Islam tuh di situ. Eksklusif, premium. Nah makanya aku tuh bilang ya, termasuk aku tuh bilang sama ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu pengajian itu dok, masya Allah dok, itu punya seragam tiap hari apa? Senin bajunya apa, Selasa bajunya apa dan segala macam. Tapi kalau pas sama suaminya itu daster dari zaman kuliah. Kayak gitu aja. Udah bolong lah, bau ikan asin dan segala macam. Tapi itu Pak Ustadz, itu nilai itu kebudayaan Arab apa memang dari Allah itu? Yang mana? Itu soal menutup aurat itu. Menutup aurat itu dari Allah, karena kebudayaan Arab nggak ada. Kebudayaan Arab kebudayaan Arab nggak kayak gitu. Kebudayaan Arab tadi kerudungnya ke belakang, lalu kemudian kebuka dadanya, lalu kemudian kakinya nggak ada segala macam, kemana-mana pakai gelang, segala macam, namanya mahaluzinah, tempat dikasih perhiasan, kakinya dikasih emas, ini pahanya dikasih emas dan segala macam, dan ada dandanannya. Kalau mohon maaf pelacur dandannya kayak apa, lalu kemudian orang-orang terkenal kayaknya kayak dandannya kayak apa, dalam Islam semuanya disamain. Oh berarti waktu nilai baik ini turun dari Tuhan tuh ke Rasul memang merubah situasi di Arab ya. Makanya heboh. Makanya Arab jadi heboh. Karena, jadi gini, lu bisa bayangin ya, andai kan Rasulullah Muhammad itu tidak bawa apapun yang bertentangan, dia heboh nggak? Nggak kontroversi. Ya, enggak. Pasti kontroversi. Dr. Richard kontroversi karena dia bawa sesuatu yang beda, yang nggak mudah diterima sama orang. Nabi Muhammad bukan hanya bawa sesuatu yang berbeda, diametral. Maka yang paling heboh itu kafir Quraisy. Karena kafir Quraisy tahu, Rasul bawa sesuatu yang lebih bagus daripada yang mereka tawarkan. Ketika itu orang-orang tahu, ini mereka bisa jadi nggak punya kekuasaan lagi. Oh, berarti sebelum Islam itu turun, ada apa yang disembah itu? Di Arab itu apa tuh dulu? Semuanya menyembah berhala. Oh. Jadi ada set of rules, value hidup yang benar-benar diametral yang Rasul kemudian kritik. Pertama adalah penyembahan terhadap berhala. Yang kedua adalah equilibrium atau ekuitas di antara manusia. Misalnya, posisi perempuan itu parah banget tuh. Di Arab sih parah banget. Islam langsung ngasih posisi perempuan, tiba-tiba ditempatkan gini. Heboh nggak orang? Coba lu bayangin, zaman dulu perempuan tuh nggak jadi perempuan nggak dapat warisan. Bahkan bisa jadi warisan. Islam datang. Perempuan jadi warisan? Jadi warisan. Contoh ya, misalnya ini ada seorang laki-laki, bayangin nih, kalau tiap tahun dia nikah, umurnya 60 tahun, berapa bininya? Buset, 40 lah, 30 lah. Kalau tahun dia nikah 2. Iya juga. Dan itu biasa udah di Arab. Ketika contoh misalnya, dia umur 60 tahun nih, berarti ada yang bervariasi tuh. Ada yang umur 60, ada yang umur 50, ada yang sampai umur 20. Ada yang, iya betul. Nah, tiba-tiba dia meninggal. Ini diwarisin ke anaknya. Bininya? Bininya bisa dinikahi sama anaknya. Kalau dia punya anak, namanya siapa tuh? Anaknya manggil apa? Engkong? Bingung juga ya. Atau bapak? Oh, berarti kayak waktu itu pembahasan kita tuh, kan banyak orang pengen masuk Islam gara-gara bisa, bisa poligami. Iya. Ternyata pas Islam datang, iya dulu bisa 20, 30 pas Islam. Aku mau cerita itu. Ini kisah nyata nih. Beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang ngomong dengan aku. Nah, kenapa lu buat acara download cerita dengan Ustaz Felix katanya kan? Mau nikah lagi loh kayak gitu kan? Kok nggak aku ngomong apa? Karena dia ngomong itu di satu-satunya agama di dunia ini, dia bilang yang memperbolehkan menikah lagi sama Islam. Karena yang lain, agama yang lain kan cuma satu tuh, gitu kan? Cuma yang Islam ini bisa lebih dari, dia ngomong seperti itu. Kok nggak aku jawab? Ya aku mau banggain dulu diriku. Yoi. Aku kan, dia kan ngomong kayak gitu kan seolah-olah menganggap bahwa Islam itu tidak ada baiknya kan. Itu kan yang pengen disampaikan kan. Aku ngomong benernya nggak kayak gitu loh. Kalau kalian menganggap dari sisi yang positif, aku bilang, kok nggak sebelum adanya Islam, orang itu tuh nikah sampai 20 orang, 30 orang. Iya benar. Dan jadi, itu tuh nggak diatur. Kita jadi ngajarin, gue juga ngomong kayak gitu kok waktu itu. Orang itu nikah sampai 20, 30 orang dan seenak-enaknya, aku bilang kan.